Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Danantara akan mengelola aset negara hingga belasan ribu triliun rupiah untuk membiayai proyek-proyek strategis dan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Andakata Nusantara atau Danantara di Istana Kepresiden Jakarta hari ini. Badan ini bertujuan mengelola dividen atau keuntungan BUMN dan dana negara agar dapat berkembang melalui berbagai instrumen investasi. Lewat Danantara, diharapkan pengelolaan BUMN akan lebih transparan dan efisien. Danantara akan mengelola aset negara untuk membiayai proyek-proyek strategis sehingga bisa berkontribusi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan meluncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Andakata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Adapun modal Danantara ditetapkan paling sedikit 1.000 triliun rupiah. Danantara akan mengelola aset negara sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 14.670 triliun rupiah. Keuntungan atau kerugian Danantara sepenuhnya menjadi keuntungan dan kerugian badan, bukan negara. Namun, sebagian keuntungannya ditetapkan sebagai laba negara. Pada tahap awal, ada 7 BUMN yang asetnya dikelola Danantara, di antaranya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan Main ID. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 55 kepala daerah dari PDIP mendapatkan arahan dari Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta untuk berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu sore. Gubernur Jakarta yang sekaligus kader PDIP, Pramono Anung, datang ke sebuah kafe sekaligus titik kumpul dari 55 kepala daerah yang berasal dari PDIP di Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu sore. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung memberikan arahan terkait kegiatan retret yang digelar selama 1 minggu di Akademi Militer Magelang. Dalam arahan tersebut, nantinya para kepala daerah dari PDIP akan mengikuti retret, namun masih menunggu waktu dan arahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Kita hari ini menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PD Perjuangan yang masih sangat dinamis ya di Jakarta, dan kemudian kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu dan hari ini tadi Pak Pram, beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PD Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum, menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini dan jadwalnya akan diatur. Maka kami standby di Magelang, ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Berarti belum pasti hari ini Bang untuk masuk Bang? Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap untuk mengikuti retreat.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi yang melarang kader partainya yang menjadi kepala daerah ikut retret di Magelang. Larangan itu dikeluarkan oleh PDI Perjuangan pasca penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan akan datang ke acara penutupan retret pada Kamis 27 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, Wakil Kepala Daerah diundang hanya untuk penutupan. Hal tersebut diungkapkan Rano saat meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Selain memastikan dirinya hadir dalam penutupan retret, Rano tidak menjawab soal keikutsertaan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, hal tersebut silahkan ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Kalau Pak Pram tanya sama DPP, tugas saya nih perintah Pak Pram sebagai gubernur yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga ini bukan pekerjaan mudah teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja. Berarti tetap ke Magelang meski ada surat perintah kemarin itu. Oh iya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat tuh, wakil diundang itu 27 hanya untuk penutupan ya. Oke. Karena mungkin bisa saja. Ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kembali lagi, teman-teman sudah ada di Jogja, udah di Magelang. PD Perjuangan melarang kader partainya yang menjadi kepala daerah untuk ikut retret di Magelang. Larangan itu dikeluarkan PD Perjuangan pasca penahanan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Manuver dilakukan PDI Perjuangan pasca sekjennya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Sesaat pasca penahanan Hasto, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya untuk ikut kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi itu dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Bahkan, jika ada kader yang terlanjur dalam perjalanan menuju Magelang, maka diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menjaga komunikasi, menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu-waktu. PDI Perjuangan juga melarang seluruh kader dan pengurus DPP untuk tidak berbicara terkait agenda retret kepala daerah dan penangkapan Hasto tanpa arahan langsung dari Megawati Soekarno Putri. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Ya, sekaligus ini jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Diduga, instruksi yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan ini sebagai bentuk perlawanan atas penahanan Hasto Kristianto oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pemirsa, telah memasuki hari ketiga. Retret hari ini diisi dengan agenda ibadah untuk semua agama serta paparan materi dari Lemhanas dan Kementerian Keuangan. Ratusan kepala daerah melanjutkan kegiatan retret hari ketiga di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Agenda retret kembali diawali dengan olahraga pagi yang menjadi rutinitas para kepala daerah selama pembekalan dilaksanakan.
Kegiatan retret hari ketiga ini diisi dengan agenda ibadah untuk semua agama yang dilaksanakan pada Minggu pagi di berbagai tempat ibadah di sekitar Akademi Militer Magelang. Memasuki hari ketiga, para kepala daerah mengaku sudah semakin akrab satu sama lain, serta mampu beradaptasi dan mempererat koordinasi antar kepala daerah. Untuk hari ini kita kegiatannya dari seluruh agama untuk mengikuti kegiatan ibadah, yang Kristiani ke gereja, Katolik ke gereja, mungkin yang Hindu, Buddha ada kegiatan lain, yang Islam direncanakan dikumpulkan di masjid. Kita udah ikut ini di hari ketiga dan sudah semakin akrab dan sudah semakin beradaptasi dengan lingkungan di sini. Sesuai dengan instruksinya Pak Menteri Dalam Negeri, bahwa kita setiap saat dengan memanfaatkan kondisi seperti ini, kita selalu berkoordinasi antara bupati dan wali kota serta gubernur, dan kita memanfaatkan waktu-waktu apa masalah-masalah yang terjadi di daerah kita selesaikan, dan di sini kita diskusikan. Selain beribadah, agenda retret di hari ketiga juga diisi dengan paparan materi dari Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI dan pemaparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Minggu malam untuk mempersiapkan kepala daerah dalam mengemban tugas di wilayah masing-masing. Dari Magelang, Jawa Tengah, Kevin Pakan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendatangi kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Menteri Keuangan memberikan materi terkait efisiensi dan pengelolaan anggaran keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisi materi terkait perekonomian dan keuangan negara kepada para kepala daerah di retret hari ketiga. Sri Mulyani tiba di ruang Sudirman Akademi Militer Magelang ditemani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Sri Mulyani membagi materi pembahasan menjadi 4 bagian, mulai dari pembahasan APBN dan perekonomian, kebijakan fiskal untuk kesejahteraan rakyat, pembiayaan inovatif untuk akselerasi pembangunan, serta arahan Presiden dan tindak lanjut APBN 2025. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik materi yang disampaikan Menteri Keuangan. Ia berharap para kepala daerah bisa menyelaraskan materi dengan kebijakan daerah agar pengelolaan keuangan bisa dilakukan dengan efektif. Materi mengenai APBN dan peranannya terhadap pengelolaan keuangan negara, APBN dan APBD terhadap pembangunan, terutama pentingnya dalam mengelola untuk mendukung tujuan-tujuan nasional, apakah itu dari sisi pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan bagaimana kepala-kepala daerah tentu diharapkan untuk terus sinergi, koordinasi sehingga dampak dari keuangan negara baik APBN dan APBD itu bisa optimal atau bisa dimaksimalkan. Kemarin Menhan ya, menteri-menteri utama tadi sudah disampaikan, cukup ramai pertanyaannya antara Menteri Keuangan dengan daerah, dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena daerah bisa menyampaikan langsung persoalan-persoalan teknis keuangan ya, misalnya masalah efisiensi, dana bagi hasil, kemudian juga mengenai pajak dan retribusi. Materi terkait kebijakan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi disampaikan Menteri Keuangan agar visi dan misi pemerintah dalam bidang ekonomi bisa sejalan dengan program para kepala daerah di wilayahnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ada 3 kepala daerah dilarikan ke rumah sakit. 2 dari 3 kepala daerah tersebut dirawat inap karena menderita penyakit gula dan darah tinggi. Ini kelelahan saja, situasinya kondisinya masih baik ya. 1 tadi sudah pulang lagi, hanya sekedar ditambah vitamin C. Yang 2 kondisinya tensinya naik, jadi harus observasi. Jadi tapi masih kondisinya masih relatif stabil dan baik. Kita ke informasi selanjutnya. Tri Cahyaningsih, seorang buruh pabrik tekstil
asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah memperoleh nilai tes tertinggi se-Jawa Tengah pada tes CPNS Kemenkumham akhir 2024 lalu. Sayangnya meski mendapat nilai tertinggi dengan skor 476, ia gagal lolos CPNS karena tinggi badannya kurang setengah sentimeter. Beginilah kesibukan Tri Cahyaningsih, warga desa Penggung, Boyolali, Jawa Tengah saat libur kerja di pabrik tekstil. Ia sibuk mengurus rumah seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Selama ini, Ayah, sapaan akrabnya, masih tinggal satu atap bersama ibu mertua dan kakak iparnya. Ayah merupakan salah satu peserta tes CPNS Kemenkumham Jawa Tengah yang memperoleh nilai CAT tertinggi yaitu skor 476. Nilai ini merupakan rekor terbaru yang didapat oleh peserta tes di Kemenkumham Jateng yang hasilnya juga diposting oleh media sosial Kemenkumham Jateng. Namun sayang, meski mendapat nilai tertinggi pada seleksi kompetensi dasar, ibu dua anak ini gagal lolos CPNS karena tinggi badan kurang 0,5 cm. Saat diukur di rumah, tinggi badannya mencapai 159 cm. Dan saat pengukuran oleh panitia CPNS Kemenkumham Jateng, tinggi badan Ayah hanya 157,5 cm dengan kekurangan hanya 0,5 cm. Ia pun gagal lolos CPNS Kemenkumham dengan formasi penjaga penjara. Ya kecewa, pasti banget kecewa. Kan dari awal udah yakin, udah ada nilai segitu. Kayaknya peluang lolosnya juga besar. Tapi ternyata ya itu dipatahkan sama itu. Adil lah mas. Dari awal udah di persyaratannya udah ada itu. Walaupun nilainya tinggi, tapi kalau tingginya nggak nyampe ya udah. Itu udah peraturan dari awal gitu. Iya kaget kan, di rumah itu 159. Terus di sana kan aturannya 158 mutlak ya. Makanya istri saya berani daftar. Misal kalau aturannya dari sana 160, mungkin istri saya nggak daftar. Soalnya pasti tahu bakal sia-sia. Waktu di sana dites cuma 157,5. Istri saya sudah langsung tahu pasti gagal gitu. Sudah 2 kali gagal, Ayah mengaku tak patah semangat. Ia akan mencoba lagi ikut seleksi CPNS jika formasi sesuai. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Viral di media sosial aksi pemukulan salah satu siswa SMP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhadap pemain lawan dalam turnamen basket antar pelajar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Pagi.